Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ma'asyiral ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya. Pada sore hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di majelis yang mulia ini. Dan pada pertemuan kali ini kita akan mengangkat sebuah materi yang berkaitan dengan an-nasihah. Walaupun di layar proyektor bisa kita lihat bersama, di sana saya memberikan sebuah judul, jangan menolak nasihat. Karena sesungguhnya dinullah, agama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah agama yang diturunkan dalam rangka untuk memberikan nasihat kepada manusia. Dan antara sesama manusia muncul di tengah-tengah kehidupan mereka orang-orang yang saling nasihat-menasihati. Sehingga pada pembahasan kali ini kita memberikan sebuah judul, jangan menolak nasihat. Karena sesungguhnya agama adalah nasihat. Jika kita menolak nasihat tersebut, secara tidak langsung kita akan menolak agama yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya agama adalah nasihat. Setiap Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala yang diutus kepada kaumnya, maka mereka semua memberi nasihat kepada kaumnya. Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan nabi-nabi yang lainnya, mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan nasihat kepada kaumnya. Jadi di antara hikmah mereka diutus kepada manusia bukan hanya sebatas mengabarkan kepada manusia tentang derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya mereka adalah orang-orang pilihan. Akan tetapi di antara hikmah diutusnya para nabi kepada manusia untuk memberikan nasihat. Terlebih lagi kita ketahui bagaimana di antara tabiat-tabiat manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki begitu banyak kekurangan, sehingga mereka sangat membutuhkan nasihat. Nasihat bagi jiwa mereka sebagaimana vitamin ataupun makanan yang dibutuhkan oleh badan mereka. Maka seorang muslim, seorang hamba sangat membutuhkan nasihat. Sehingga jangan menolak nasihat. Karena pada intinya agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk memberikan nasihat kepada manusia, sehingga mereka mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, mana al-haq dan mana al-batil. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan di antara seruan para nabi kepada kaumnya dalam rangka memberikan nasihat kepada mereka. Anda bisa melihat dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-62, ayat yang ke-79 ataupun yang ke-93.
Di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara kalimat-kalimat para nabi yang mereka sampaikan kepada kaumnya, dan mereka menyatakan kami telah memberikan nasihat kepada kalian. Khususnya di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-62, 79 dan ayat yang ke-93. Wa qala, dan para nabi pun berkata kepada kaumnya, ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum. Para nabi berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu risalah Tuhanku ataupun amanah Tuhanku. Laqad ablaghtukum risalata rabbi. Aku telah menyampaikan risalah Tuhanku kepada kalian. Wa nasahtu lakum, dan aku juga telah memberikan nasihat kepada kalian. Ini adalah ucapan para nabi kepada kaumnya, bahwasanya mereka diutus untuk memberikan nasihat kepada mereka, sehingga jangan menolak nasihat. Karena pada intinya nasihat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi tujuannya adalah untuk memberikan nasihat kepada manusia. Demikian juga Nabi SAW telah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di sana Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Langsung Nabi SAW menyebutkan agama ini adalah nasihat. Wa fi riwayatin qala lahu salasan, bahkan dalam riwayat yang lain beliau mengucapkan kalimat ini sebanyak 3 kali, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Agama ini adalah nasihat. Kemudian kami pun bertanya kepada Nabi SAW, qulna liman? Kami pun berkata, untuk siapa wahai Rasulullah SAW? Beliau pun bersabda, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Agama ini merupakan nasihat untuk Allah. Agama ini merupakan nasihat untuk kitabnya. Agama ini merupakan nasihat untuk Rasulnya. Wali a'immatil muslimin, dan agama ini juga merupakan nasihat untuk imam-imam kaum muslimin, para imam kaum muslimin dan mereka semua secara umum. Agama ini merupakan nasihat wa ammatihim, secara umum adalah untuk manusia. Agama ini merupakan nasihat untuk seluruh manusia. Nah, sedikit akan kita jelaskan apa sih maknanya nasihat ini kok untuk Allah, untuk kitabnya, untuk Rasulnya. Oleh karena itu kita ketahui bahasa Arab adalah bahasa yang sangat indah. Dia tidak hanya difahami dengan satu makna saja. Karena an-nasihah, nasoha, ini bisa bermakna murni, khalasa, bermakna murni, sehingga sering disebut dengan taubah nasuha, ya, taubat nasuh, taubat yang sungguh-sungguh, yang murni, benar-benar bertobat, bukan tobat sambal, pedas sebentar aja kemudian habis itu mau lagi. Nah, maka yang dimaksud dengan ad-din nasihat, agama ini merupakan nasihat, maksudnya satu nasihat bagi kita semua, lillahi, artinya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Agama ini diturunkan untuk mentauhidkan Allah. Jadi makna lillah maksudnya agar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa li kitabihi maksudnya untuk menjaga kitabnya, mempelajarinya, itu Al-Qur'an. Wa li rasulihi, agama ini merupakan nasihat untuk Rasulnya, maksudnya untuk ittiba kepada beliau. Agama ini diturunkan agar kita faham bagaimana mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa li a'immatil muslimin, demikian juga agama ini untuk para pemimpin ataupun imam-imam kaum muslimin. Jadi agama ini untuk mereka, agar mereka bisa memimpin kaumnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ammatihim, dan agama ini untuk ya seluruhnya. Amma itu maksudnya untuk orang umum, ya, untuk orang-orang umum. Jadi bukan hanya sebatas untuk satu kelompok saja, bukan untuk satu firqah saja, bukan hanya untuk satu partai saja, bukan hanya untuk satu suku saja, bukan hanya untuk satu negara saja. Agama ini bukan untuk negara Arab saja, ya, bukan pula hanya untuk negara Indonesia saja, akan tapi ammatihim, seluruhnya, siapapun mereka.
yang namanya masih manusia, bahkan jin sekalipun, mereka akan mendapatkan nasihat dari agama ini. Nah, ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, setelah kita mengetahui bahwasanya agama ini merupakan nasihat, maka jangan menolak nasihat. Karena secara tidak langsung kita akan menolak agama tersebut. Oleh karena itu akan kita sebutkan di sini beberapa sebab-sebab ya seorang menolak nasihat. Penyebab seorang menolak nasihat. Apakah sebab-sebab seorang menolak nasihat? Memang di awal kita menyatakan bahwasanya jangan menolak nasihat. Namun perlu kita sampaikan, apa di antara sebab-sebab manusia itu menolak nasihat? Padahal mereka mengetahui nasihat itu adalah ya bagian dari agama ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada seorang mengetahui nasihat itu merupakan nasihat yang datang dari dinullah, dari agama Allah Subhanahu wa taala. Namun dia menolaknya. Sehingga perlu di sini kita sampaikan apa di antara sebab-sebab seorang menolak nasihat. Yang pertama kita sebutkan adanya bibit kesombongan di dalam hati. Ya, wujudul kibr fi qalbil insan. Itu mungkin ungkapan bahasa Arabnya. Adanya bibit kesombongan di dalam hati. Inilah di antara penyebab yang paling utama seorang manusia menolak nasihat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia mengetahui bahwasanya nasihat ini datang dari penciptanya yang memberi rizki dia, yang menghidupkan dia, yang membesarkan dia, yang memberi hujan dan memberi makan dia, dan yang akan mematikannya nanti, yang akan mengumpulkan dia nanti pada hari kiamat. Dia tahu bahwasanya nasihat ini datang dari Rabb-nya, akan tetapi dia tolak. Apa di antara sebabnya? Wujudul kibr, adanya bibit kesombongan di dalam hati. Sehingga kita bawakan di sini satu riwayat hadis. Di awal saya sebutkan di sana seorang yang masih ada bibit kesombongan dalam hatinya, maka sulit baginya untuk menerima nasihat. Jadi orang-orang yang masih ada bibit kesombongan di dalam hati, ini sangat sulit untuk menerima nasihat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya nasihat tersebut akan mengakibatkan dirinya yang masih ada kesombongan tadi menolak, jika memang masih ada di dalam hatinya bibit kesombongan. Nah, di antara dalil yang bisa kita bawakan adalah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga siapa saja yang ada di dalam hatinya atau masih ada di dalam hatinya bibit kesombongan, walaupun hanya seberat biji sawi. Ya, walaupun hanya seberat biji sawi, misqala dzarrah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga seorang yang masih ada di dalam hatinya bibit kesombongan. Tidak akan masuk ke dalam surga. Apakah dia tidak masuk ke dalam surga selama-lamanya? Tidak, kan gitu ya. Selama masih ada keimanan tapi bercampur dengan kesombongan tadi, maka dia akan masuk ke dalam surga. Namun yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan masuk ke dalam surga ya sampai akibat perbuatan kesombongannya tadi dibalas di dalam neraka. Kecuali akibat kesombongannya tersebut menyebabkan dia kekufuran, menyebabkan dia melakukan perbuatan kufur. Jadi bentuk penolakannya terhadap nasihat tersebut dia tolak sampai kepada tingkatan kekufuran, maka yang seperti ini akan menyebabkan dia kekal di dalam neraka. Akan tetapi jika penolakan terhadap nasihat tersebut tidak sampai kepada tingkat kekufuran, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Ya, cuma tidak masuk dalam maksudnya dalam makna sementara. Ya, sementara di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak sebagaimana kita pahami sementara menurut kita. Nah, sehingga salah seorang laki-laki pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala rajulun inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa nahluhu hasanah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada seorang yang menyukai pakaian bagus, sandal yang bagus. Apakah ini termasuk kesombongan? Ini maksud orang tadi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga seorang yang di dalam hatinya masih ada bibit kesombongan.
Maka seorang pun bertanya, "Ya Rasulullah, gimana kalau ada seorang suka memakai pakaian yang bagus, pakai sendal yang bagus, kemudian yang lainnya yang bagus-bagus, apakah ini termasuk kesombongan?" Maka justru Nabi SAW mengatakan, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Indah dan sangat menyukai keindahan. Justru Allah Subhanahu wa taala Maha Indah dan menyukai keindahan. Jadi jangan pakai yang jelek-jelek. Ya. Kan berarti enggak boleh pakai yang jelek-jelek. Cuma tidak mengapa, ini bukan menunjukkan seorang itu sombong dengan memakai pakaian yang bagus, sendal yang bagus. Nah, demikian, bukan itu yang dimaksud. Akan tetapi kata Nabi SAW, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya kesombongan itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Itulah yang dikatakan sombong. Ketika kebenaran itu datang kepadanya, ketika nasihat yang benar tadi datang ke hadapannya, dia tolak, maka inilah dia kesombongan. Jika kesombongan ini masih ada di dalam hati seseorang, niscaya dia akan menolak nasihat tadi. Makanya saya sebutkan di awal, ini merupakan sebab yang paling utama seorang menolak nasihat ketika datang kepadanya, karena masih ada bibit kesombongan, walaupun dia terkadang tidak menyadari pada dirinya itu ada bibit kesombongan. Tapi tatkala dia menolak kebenaran yang datang kepadanya, ketahuilah pada dirinya masih ada bibit kesombongan, walaupun seberat biji sawi. Batarul haq, dan pada saat itu dia akan terjatuh kepada perbuatan ghamtun nas, merendahkan ataupun meremehkan manusia. Karena sesungguhnya nasihat yang datang kepada kita itu bukanlah nasihat yang dibawa langsung oleh Jibril kepada kita. Kalau mungkin Jibril datang kepada Anda mengatakan ini nasihat seperti ini, seperti ini, seperti ini, mungkin saja Anda akan menerimanya, karena yang datang kepada Anda adalah makhluk yang mulia, Jibril datang. Gitu ya. Tapi yang datang ke hadapan kita mungkin seorang yang kita anggap nggak pantas memberikan nasihat. Nah, ini bahaya kan gitu ya. Yang datang kepada kita mungkin orang yang lebih di bawah kita umurnya, ataupun dari sisi pangkatnya, derajatnya di bawah kita, ataupun anaknya, ataupun orang yang dia anggap tidak pantas memberikan nasihat. Ketika datang menasihati dirinya, kemudian dia tolak, padahal itu benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah terbukti bahwasanya pada diri orang tersebut masih tersisa bibit-bibit kesombongan, dan pada saat itulah dia dikatakan merendahkan orang tadi. Ya, dia merendahkan orang yang membawa nasihat tadi. Sehingga Nabi SAW menggabungkan yang namanya al-kibr, yang namanya kesombongan, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Karena yang namanya kebenaran, nasihat, ya, sampai kepada kita itu melalui perantara saudara-saudara kita. Nggak akan datang nasihat itu sendiri langsung terpampang di hadapan kita. Ini nasihatnya, huruf-huruf itu tidak ada di hadapan kita langsung, datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti melalui saudara-saudara kita, teman-teman kita yang datang kepada kita. Ya, ayah kita, adik kita, ataupun siapapun itu, mereka lah yang datang ke hadapan kita dan memberikan nasihat. Tatkala kita menolaknya, maka kita telah merendahkan dia. Jadi kita terjatuh kepada dua kondisi ketika kita masih ada bibit kesombongan. Ya, yang pertama kita menolak nasihat kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kita merendahkannya. Di antara contoh yang bisa kita bawakan yang menunjukkan bahwasanya jika nasihat itu ditolak, maka pada saat itu orang yang membawa nasihat kita rendahkan. Contohnya saja kisahnya Nabi Syuaib alaihissalam. Ya, kisah Nabi Syuaib di dalam surat Hud ayat yang ke-91. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jawaban kaum Nabi Syuaib ketika Nabi Syuaib alaihissalam mendakwahi kaumnya. Dan kalimat yang ataupun ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita bawakan di awal tadi, di antara kalimat Nabi Syuaib yang dia sampaikan berupa nasihat kepada kaumnya. Namun dalam surat Hud ayat yang ke-91 di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jawaban kaumnya Nabi Syuaib. Karena Nabi Syuaib alaihissalam senantiasa mendakwahi kaumnya. Dan kita ketahui bagaimana kondisi Nabi Syuaib adalah seorang yang apa? Yang tidak bisa melihat. Nabi Syuaib buta. Ya, dia tidak bisa melihat. Tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi yang memberikan nasihat kepada kaumnya. Kaumnya Nabi Syuaib adalah kaum yang dikenal suka berbuat kesyirikan. Selain itu, kaumnya Nabi Syuaib dikenal kaum yang suka berbuat curang di dalam masalah timbangan dan takaran. Maka Nabi Syuaib pun mengingatkan kaumnya, jangan berbuat kesyirikan.
Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepadanya lah kalian beribadah. Janganlah kalian berbuat curang dalam takaran dan timbangan. Maka apa jawaban mereka kepada Nabi Syuaib alaihissalam? Mereka mengatakan seperti dalam surat Hud ayat 91, qalu, mereka pun berkata, ya Syuaib, ma nafqahu katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifan. Ini jawaban kaum Nabi Syuaib kepadanya. Hai Syuaib, omonganmu itu kebanyakan omongan itu enggak kami fahami. Coba. Ini jawaban mereka. Ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kebanyakan dari omonganmu itu enggak jelas, kami enggak bisa paham apa sih yang kamu omongin ini. Wa inna lanaraka fina dha'ifan, dan kami menganggap engkau itu di tengah-tengah kami orang yang rendahan. Dha'ifan, orang lemah kamu, karena dia buta mungkin, begitu ya, karena kebutaannya. Kamu enggak pantas memberikan nasihat kepada kami. Dan omongan pun enggak bisa kami terima, enggak masuk di akal. Ya enggak bisa kami paham nafqah. Nafqah itu tidak bisa kami ya ambil fikihnya, gimana sih ini, apa sih yang dimaksud Syuaib ini? Ya seperti itu jawaban mereka kepada Nabi Syuaib alaihissalam ketika Nabi Syuaib memberikan nasihat kepada mereka, memerintahkan mereka untuk bertauhid kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan berbuat curang kalian dalam timbangan dan takaran, berlaku jujurlah, tunaikanlah kewajiban kalian. Itu ketika menakar ataupun menimbang. Justru jawaban mereka, kami enggak paham itu apa yang kamu omongin. Ya. Apa yang kamu omongkan kepada kami tidak memahaminya, dan kami menganggap kamu itu orang rendahan. Jadi pada saat itu mereka menolak kebenaran yang datang dari Nabi Syuaib, dan pada saat itu mereka juga telah menghinakan dan merendahkan Nabi Syuaib. Benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam Mustadrak, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika disebutkan nama Nabi Syuaib, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ketika disebutkan nama Nabi Syuaib di hadapan Rasulullah, beliau akan mengatakan khatibul anbiya. Khatibul anbiya. Nabi Syuaib itu khatibnya para nabi. Masya Allah ya. Khatibnya para nabi, maksudnya di antara para nabi yang paling indah khutbahnya, yang paling bagus khutbahnya adalah Nabi Syuaib, itu paling bagus khutbahnya. Ini kaumnya Nabi Syuaib ketika diceramahi sama Nabi Syuaib, dinasihati, mereka mengatakan, loh kami enggak paham ini apa yang diomongin Nabi Syuaib. Kami enggak paham apa yang diomongin Nabi Syuaib. Padahal Nabi SAW mengatakan Nabi Syuaib itu khatibul anbiya, khatibnya para nabi. Jadi di antara para nabi, seluruh para nabi itu memang bagus ceramahnya, begitu ya, indah perkataannya. Tapi yang paling indah, yang paling bagus sehingga dijuluki sebagai khatibnya para nabi adalah Nabi Syuaib. Tapi lihat tingkah laku kaumnya, mengatakan kami kok enggak paham omongan Nabi Syuaib. Ini kira-kira yang salah siapa lah gitu ya. Nah demikian. Kenapa? Karena pada diri mereka ada bibit kesombongan, sehingga nasihat itu pun mereka tolak, kebenaran mereka tolak, dan orang yang membawa kebenaran itu mereka rendahkan. Allahu a'lam bishawab. Ini di antara penyebab yang pertama yang harus kita hindari, jangan menolak nasihat. Ya, kalaupun di sana ada seorang yang menolak nasihat, mungkin pada dirinya ada ya bibit kesombongan. Walaupun seberat biji sawi, dia tidak akan masuk ke dalam surga. Kemudian sebab yang kedua yang menyebabkan seorang menolak nasihat, terlalu mengikuti hawa nafsu. Ittiba'ul hawa syadidan. Ya, jadi terlalu mengikuti hawa nafsunya. Terkadang nasihat yang sampai kepada kita itu terkadang tidak sejalan dengan keinginan hawa nafsu kita. Ya, nasihat mungkin yang sampai kepada kita enggak sesuai dengan hawa nafsu kita. Mungkin ada seorang yang dinasihati oleh temannya ataupun oleh saudaranya. Dia mengatakan, "Loh, seharusnya kamu sebagai seorang muslim melakukan seperti ini, tidak seperti itu." Tapi dia mengatakan, "Aduh, ya, hawa nafsunya lebih condong kepada perkara yang lain." Akhirnya dia pun menolaknya. Maka disinilah akan terbukti keimanan seorang, apakah ia terima nasihat itu ataukah ia tolak karena tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, di sini ada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat yang ke-16. Yang mana ayat ini menceritakan tentang sebagian kondisi orang-orang munafik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang mana mereka hidup juga di tengah-tengah kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW masih menganggap mereka orang-orang Islam karena mereka menampakkan keislaman secara lahiriah, walaupun batinnya adalah munafik, kan gitu ya, batinnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surat Muhammad ayat yang ke-16 di sana Allah Subhanahu wa taala menceritakan sebagian mereka orang-orang munafik itu ikut serta juga dalam majelisnya Rasulullah, mendengar nasihat-nasihat dan ceramah dari Rasulullah SAW. Kita lihat ayatnya. Di sana Allah taala berfirman, "Wa minhum man yastami'u ilaik." Dan di antara mereka, maksudnya orang-orang munafik, ada orang yang mendengarkan perkataanmu, maksudnya nasihatmu, ceramahmu. Jadi mereka mendengarkan juga, ya, nasihat-nasihat dari Nabi SAW. Hatta idza kharaju min indika, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, maksudnya keluar dari majelis Rasulullah SAW, qalu lil ladzina utul ilma madza qala anifan. Maka mereka pun bertanya kepada orang-orang yang sudah diberi ilmu pengetahuan, yaitu para sahabat-sahabat Rasulullah. Dan apa mereka katakan? Apa yang mereka katakan kepada sahabat-sahabat Nabi? Madza qala anifa, apakah yang dikatakan tadi? Coba bayangkan ya, orang munafik ini ya. Ya, wa minhum yastami'u ilaik, di antara mereka ada yang mendengarkan perkataanmu ya Muhammad, orang munafik. Hatta idza kharaju min indika, sehingga mereka keluar dari majelismu, qalu lil ladzina utul ilma, mereka pun bertanya kepada orang-orang yang sudah diberikan ilmu. Mereka sudah memahami apa yang diomongkan oleh Rasulullah, apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah, mereka paham. Tapi orang ini bertanya, madza qala anifa, tadi apa sih yang diomongin oleh Rasulullah? Apa sih tadi yang diomongin? Ya, apa yang diomongin oleh Rasulullah SAW? Maka apa kata Allah Subhanahu Wa Taala selanjutnya? Ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Mereka inilah orang-orang yang telah dikunci mati hati mereka dan mereka yang mengikuti hawa nafsu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ini akibatnya. Ya, seorang yang terlalu memperturuti hawa nafsu tatkala mendapati nasihat, maka nasihat itu akan dia tolak. Sehingga kata para ulama, perkataan mereka madza qala anifa, apa yang diomongi atau apa yang dikatakan oleh Rasulullah tadi, ini ada dua tafsirannya. Yang pertama, mereka benar-benar enggak paham apa yang diomongi oleh Rasulullah karena Allah telah mengunci mati hati mereka. Padahal sahabat yang lainnya telah paham apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Artinya benar-benar mereka enggak paham nih, apa sih tadi yang diomongin oleh Rasulullah. Kenapa? Karena mereka mengikuti hawa nafsu. Disebabkan mereka terlalu memperturuti hawa nafsu mereka, Allah mengunci mati hati mereka. Sehingga nasihat-nasihat, sekalipun yang menyampaikan itu adalah Nabi SAW, ya, seorang yang dijuluki sebagai ya Sayyidul Bashar, penghulunya manusia, kan begitu ya, pemimpinnya manusia. Sekalipun Nabi SAW yang memberikan nasihat, tetap mereka mengatakan madza qala anifa, apa tadi yang diucapkan oleh Nabi SAW. Mereka benar-benar enggak paham. Ini tafsiran yang pertama kata para ulama. Tafsiran yang kedua, ucapan mereka ini dalam rangka untuk mengejek, meledek. Ya, jadi tujuannya adalah untuk memperolok-olok. Apa sih tadi yang diomongi? Ya, tujuannya adalah untuk memperolok-olok saja. Artinya, makna yang kedua ini, nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tidak mereka terima. Karena mereka mengatakan demikian, apa tadi yang diomongkan oleh Rasulullah SAW, tujuannya adalah untuk menolak perkataan Rasulullah SAW. Jadi itu makna yang kedua. Kenapa? Karena mereka ittiba'ul hawa, terlalu memperturuti hawa nafsunya, sehingga ketika datang nasihat itu ke hadapan mereka dan tidak sesuai dengan hawa nafsu, mereka pun akan meledeknya. Apa sih tadi yang diomongin? Kok nggak jelas kayaknya ya? Tujuannya adalah untuk merendahkan Rasulullah SAW, sehingga orang-orang pun akan merasa ya Nabi SAW adalah seorang yang tidak mahir dalam menyampaikan nasihat. Kok masih ada orang yang nggak paham, gitu ya? Padahal mereka sendiri yang ya tujuannya untuk memperolok-olok karena mereka senantiasa mengikuti hawa nafsu mereka dan Allah Subhanahu Wa Taala mengunci hati mereka. Nah demikian ya ikhwan fillah rahimahullah wa iyyakum jami'an. Jadi ini poin yang kedua di antara penyebab seorang menolak nasihat yang datang kepadanya terlalu mengikuti hawa nafsu. Ya, karena terkadang boleh jadi nasihat yang sampai kepada kita dari teman kita, dari saudara kita, dari sahabat kita, dari orang tua kita, dari adik kita, dari siapapun itu, terkadang tidak sejalan dengan hawa nafsu yang kita inginkan.
ya, tidak sesuai dengan hawa nafsu. Seperti contohnya saja masalah sholat, kan begitu ya, ataupun masalah yang lainnya, terkhusus kepada kaum wanita ketika diperintahkan kepada mereka kaum muslimahnya untuk memakai jilbab misalnya, namun tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Kenapa? Karena nafsunya ingin pamer kecantikan, kan gitu ya, ingin memamerkan kecantikannya, sehingga ketika datang nasihat kepadanya memerintahkan dia untuk memakai jilbab, dia pun akan menolaknya. Kenapa? Enggak cocok sama hawa nafsu saya. Nasihat pun akhirnya ditolak, ataupun yang lainnya, ya. Dan ini diantara sebab-sebabnya yang bisa kita dapati di dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, sebab-sebab seorang menolak nasihat adalah banyak membantah. Nah, ini ya, lalu banyak membantah. Bukan berarti di dalam Islam secara mutlak tidak diperbolehkan bantah-membantah ataupun perdebatan. Tapi kalau terlalu banyak berdebat dan membantah, ya ini maka tidak diperbolehkan. Kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala." Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Terkadang nasihat itu ditolak oleh seseorang. Kenapa? Karena dia masih memiliki tabiat manusia yang seperti ini. Seperti yang disinggung oleh Allah dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-54. Suka membantah, aktsaru jadalan, aktsaru syai'in jadalan. Ya, banyak membantah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan sendiri bahwasanya manusia itu di antara tabiatnya banyak membantah. Tidak ada satu nasihat pun yang datang kepadanya melainkan yang pertama sekali dia lakukan bagaimana cara membantahnya. Jadi yang pertama sekali terbetik ketika dinasihati, langsung terbetik dalam pikiran ini gimana cara membantahnya. Bukan bagaimana dia bisa mengambil faedahnya, mentadaburinya, memikirkannya, menjadi ibrah baginya, bukan. Tidak sebagaimana sifat-sifat orang yang beriman, tapi dia masih pada sifat tabiat manusia secara umum. Jika datang nasihat kepadanya langsung dibantah. Yang dia pikirkan pertama sekali bagaimana cara membantahnya. Ya. Baik itu disebabkan karena gengsi, kan begitu ya, ataupun karena kesombongan, keangkuhan, ataupun karena yang kita sebutkan tadi karena terlalu mengikuti hawa nafsunya. Akan tetapi kita dapati bagaimana mereka berusaha untuk membantah nasihat tersebut ketika datang kepadanya. Ada saja, kan gitu ya. Ketika disampaikan kan begini, oh bukankah begini, nah, gitu ya. Bahkan terkadang ada seorang datang memberikan nasihat kepadanya, wahai saudaraku, kenapa, kan gitu ya. Atau wahai saudariku, kenapa? Pakailah jilbab, engkau kan seorang muslimah, misalnya, kan gitu ya. Langsung, kamu sendiri, itu dah adikmu nggak kamu perhatikan, kenapa sibuk ngurusin saya, kan gitu ya. Itu bibimu nggak berjilbab, itu semua ditunjuk-tunjukin kesalahannya, dicari-cari kesalahan orang yang beri nasihat. Masya Allah. Padahal saudaranya tadi datang dalam rangka memberikan nasihat, tapi dibantah. Nah, inilah dia. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadalan. Inilah di antara sifat dan tabiat manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Coba kita lihat bagaimana kisah yang saya cantumkan di sini, bisa lihat di proyektor, yang terjadi kepada Nabi SAW. Kita lihat, ya, riwayat dari Qutailah binti Saifi, istri dari Juhainah. Dia berkata, sesungguhnya seorang pendeta Yahudi, ya, inna habran jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pendeta Yahudi datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ini, ya, bagaimana contoh yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menerima nasihat tersebut, walaupun yang memberikan nasihat itu bukan dari seorang muslim. Yang memberi nasihat itu dari seorang pendeta Yahudi lagi. Orang yang memusuhi Islam itu sendiri. Ya, kata Qutailah binti Saifi, istri dari Juhainah, dia berkata, ada seorang pendeta Yahudi datang menghadap Nabi SAW dan ia berkata, ya, pendeta Yahudi tersebut langsung berkata kepada Nabi SAW, apa kata pendeta tadi? Innakum tusyrikun. Langsung bilang gitu. Ya, langsung dia mengatakan ke hadapan Nabi SAW, innakum tusyrikun. Sesungguhnya kalian juga berbuat syirik. Ya, sesungguhnya kalian ini berbuat syirik. Langsung kepada Nabi, ini seorang pendeta datang. Kira-kira kalau ada seorang pendeta gitu ya, Nasrani datang kepada kita mengatakan, kalian berbuat syirik juga. Apa kamu bilang? Kamu juga, kan gitu ya.
Ngaco-ngaco kamu ngomong. Tapi Rasul tidak, diam dulu. Innakum tusyrikun taquluna ma Allah wa syi'ta wa taquluna wal Ka'bah. Sesungguhnya kalian juga berbuat kesyirikan karena kalian berkata masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ya, jadi syirkul alfaz namanya ini. Ini syirik lafaz. Jadi bisa seorang terjatuh kepada syirik ucapan. Kalian berkata masya Allah wa syi'ta, ini haram, tidak boleh mengatakan demikian. Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ini nggak boleh kan gitu ya. Ataupun seperti misalnya ya biasa itu ya, keceplosan. Mungkin satu rombongan di mobil hampir saja jatuh mobilnya. Wah, kalau bukan karena supir ini kita tadi tewas semuanya. Lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Yang bersama seperti ini ucapannya, masya Allah wa syi'ta. Menyamakan antara kehendak Allah dan kehendak makhluk. Padahal walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan makhluknya. Jadi Yahudi tadi datang mengatakan innakum tusyrikun, sungguhnya kalian telah berbuat syirik, kalian juga berbuat kesyirikan karena kalian mengatakan masya Allah wa syi'ta. Wa taquluna, kalian juga mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Nah, ini juga tidak boleh, ini haram, bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Abdullah bin Abbas mengatakan, saya bersumpah dusta tapi dengan nama Allah itu lebih baik daripada saya bersumpah atas nama selain Allah. Walaupun dua-duanya parah kan gitu ya. Ya, dua-duanya parah. Ini biasanya kaidahnya baina dararain. Jadi di antara dua darurat, maka pilihlah darurat yang paling kecil. Itu kaidah biasanya disebut oleh para ulama. Kalau kita dihadapkan dengan dua bahaya, maka pilih bahaya yang paling kecil. Kan gitu ya. Daripada saya mati, bagus saya makan daging babi, kan itu dia. Dua-duanya bahaya enggak? Bahaya dua-dua, kan gitu ya. Nah, itu namanya dia mengambil keputusan jika berhadapan dengan dua bahaya. Jadi cari bahaya yang paling kecilnya saja. Nah, demikian. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan, saya bersumpah atas nama Allah, dengan nama Allah gitu ya. Tapi dusta. Ini haram atau tidak? Haram tapi tidak syirik. Ini termasuk dosa besar tapi tidak sampai kepada kesyirikan. Ya, ini biasanya banyak dilakukan oleh para pedagang. Biasanya kan gitu ya. Ya, karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis juga mengatakan bahwasanya di antara manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Wallahi, ya, demi Allah, kamu enggak akan dapati barang semurah ini tempat yang lain. Cuma di sini saja katanya. Wallahi demi Allah. Ini berdosa besar enggak? Dosa besar, tapi tidak sampai kepada kesyirikan. Namun jujur kan gitu ya, dia jujur tapi bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, disebutkan nama yang lainnya. Demi ini katanya gitu ya. Dia sebutkan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dia katakan bahwasanya ini barang ini paling murah di sini. Benar, memang tempat lain enggak ada yang semurah ini. Namun mana yang paling berat, yang paling parah adalah bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, karena ini kesyirikan. Nah, seperti itulah yang dikatakan oleh pendeta Yahudi ini. Innakum tusyrikuna taquluna ma syaa Allah wa syi'ta wa taquluna wal Ka'bah. Kalian juga mengatakan demi Ka'bah. Maka apakah Nabi SAW langsung membantah Yahudi tadi, pendeta Yahudi tadi? Kalian juga menyembah Uzair. Kalian katakan Uzair anaknya Allah. Kalian juga begini, kalian tidak. Nabi SAW justru tidak membantah sedikit pun pendeta Yahudi tadi, karena yang dia sampaikan adalah benar. Didapati oleh Nabi SAW sebagian kaum muslimin, terlebih lagi mereka yang baru aja masuk Islam, didapati mereka mengucapkan masya Allah wa syi'ta ketika mereka bersumpah mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah, ya, demi Ka'bah. Maka Rasulullah pun langsung mengarahkan nasihatnya kepada kaum muslimin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun bersabda kepada kaum muslimin pada saat itu, qulu masya Allah summa syi'ta. Hendaklah kalian berkata atas kehendak Allah, summa, bukan dengan waw tapi dengan summa, atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Ya, untuk menunjukkan urutan kan begitu ya, bahwasanya kehendak manusia mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan disamakan masya Allah wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu, ini sama saja menyamakan. Makanya kalau dalam bahasa Arab misalnya begini, ada dua orang, Ahmad sama Hasan misalnya, ya, Ja'a Ahmad wa Hasan. Maka orang Arab memahami, ya, bahwasanya kedua orang ini datangnya secara bersamaan karena pakai waw, pakai dan. Ja'a Ahmad wa Hasan. Ahmad dan Hasan datang. Ini dipahami bahwasanya mereka datang bersamaan.
bersamaan. Tapi ketika mereka mengatakan Ja'a Ahmad summa Hasan, nah mereka juga paham bahwasanya yang pertama datang Ahmad, kemudian siapa yang datang? Hasan. Nah itu dia, itu dalam bahasa Arab seperti itu. Nah demikian juga Rasul mengatakan, jangan kalian mengatakan Masya Allah wa syi'ta, tapi katakan Masya Allah summa syi'ta. Wa qulu, dan hendaklah kalian berkata wa Rabbil Ka'bah, ditambahi dengan Robnya, demi Rabbul Ka'bah. Ya, Rabbil Ka'bah. Ya, demi Rabbil Ka'bah. Saya pernah diceritakan oleh guru saya dulu waktu di kelas, ketika ada seorang baru belajar Al-Qur'an, membaca surat Quraisy itu ya, di Ila fi Quraisy. Iya kan? Ila fihim rihlatash syita'i was-shaib. Iya. Setelah itu falyabudu ya rabb hadzal bait. Tapi dia hilangkan robbanya. Falyabudu hadzal bait. Syekh bilang syirik. Falyabudu hadzal bait. Ya, syirik. Ya, hendaklah mereka hendaklah kalian menyembah bait ini. Nah, gitu ya. Tapi falyabudu rabb hadzal bait. Yakni Rabb pemilik Baitullah ya Ka'bah tersebut. Begitu ya. Ataupun sebagian orang-orang yang tidak suka dengan Islam, mereka mengatakan orang-orang Islam juga penyembah berhala. Kenapa? Itu keliling-keliling di sekeliling Ka'bah itu kan nyembah berhala juga namanya. Bukan kan begitu ya? Ya, kita tidak mau seperti iblis. Ya, kita tidak mau seperti iblis. Ketika disuruh sujud, bukan melihat perintah Allahnya, tapi yang dilihat kepada siapa sujudnya, kan gitu ya. Oh, Adam kok sujud sama Adam, enak saja. Saya dari api, dia dari tanah, enak saja saya sujud sama dia. Ya kalau kita mau mengambil teori iblis ini, kita nggak akan mungkin ya sujud ataupun keliling di hadapan Ka'bah. Ngapain saya sujud sama batu? Kan Ka'bah itu dari batu saja. Ya, saya dari tanah lebih mulia. Bukan itunya yang kita pandang, tapi yang kita pandang adalah perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pandang adalah bagaimana ini merupakan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ini yang dikatakan oleh pendeta Yahudi tadi. Maka Nabi langsung mengatakan, "Qulu masyaallah tsumma syi'ta." Katakanlah atas kehendak Allah kemudian kehendak kamu. Atau dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan, "Qulu masyaallah wahdah." Katakan hanya kehendak Allah semata. Ini lebih utama lagi. Kalaupun mau dia gandengkan, maka dengan kalimat summa. Wa qulu wa rabbil Ka'bah, dan katakanlah demi Rabb Ka'bah, demi pemilik Ka'bah. Maksudnya wallahi, tafsirannya adalah demi Allah Subhanahu wa taala. Nah, lihatlah bagaimana Nabi kita Muhammad SAW. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Thahawi, Baihaqi dan Hakim, dan juga Imam Ahmad meriwayatkan hadis tadi. Nah, kita lihat bagaimana Nabi memberikan tauladan kepada kita tatkala menerima nasihat. Jika benar itu nasihat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita menerimanya, bukan justru membantahnya. Ya, bukan justru membantahnya. Lihat Nabi SAW. Padahal kalau menurut kita, pantas saja Nabi SAW membantah orang Yahudi tadi. Karena dia nggak pantas menasihati siapa? Nabi SAW. Nggak pantas dia menasihati Nabi SAW. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, dia tidak hanya melihat orang yang memberi nasihat saja, namun dia melihat bahwasanya nasihat itu juga dibenarkan oleh Islam. Itu nasihat yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan nasihat yang berkaitan dengan kesyirikan, yang bisa menyebabkan seorang terjatuh kepada dosa yang paling besar, kesyirikan. Maka Nabi SAW menerimanya dan tidak membantah orang Yahudi tadi, tidak membantah pendeta Yahudi tadi. Ya, beda hanya seperti seorang mungkin ketika datang saudaranya, wahai saudaraku, begitu ya, sholat berjamaah ke masjid. Kita kan kaum laki-laki, sholat berjamaah ke masjid. Itu bapak maunya di rumah, waktu adzan santai-santai bapak mau di rumah. Ya, langsung diarahkan ataupun langsung pandangannya kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Dia bantah, ya tujuannya apa? Untuk merendahkan nasihat tadi supaya enggak kelihatan kesalahannya. Masya Allah. Ya, ini seperti ini tidak boleh karena Allah telah menyinggungnya. Wa kana al-insanu aktsaru syai'in jadalan. Memang manusia itu dapati adalah makhluk yang paling suka membantah. Banyak kita dapati pengalaman seperti ini. Ketika dinasihati, bukan justru dia melihat nasihat tersebut, justru dia memata-matai orang yang ngasih nasihat tadi. Awas kamu ya, berani nasihati saya ya, saya cari-cari kesalahan kamu. Kemudian dia balas pada suatu saat ketika dia mendapati temannya tadi mengalami satu kekeliruan ataupun ketergelinciran, langsung kamu juga kayak gini kan gitu ya, kamu juga salah, kamu juga. Masya Allah. Ya, seperti ini bukan termasuk ya di antara ciri-ciri orang
yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang yang beriman sebagaimana dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terimalah nasihat tersebut sekalipun dari seorang yang membenci kita ataupun yang tidak suka kepada kita. Tatkala kita mengetahui itu adalah benar, maka kita terima bukan karena dia saja, akan tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di antara sebab seorang menolak nasihat karena memiliki kebiasaan cepat marah, ya, temperamental, cepat marah. Nah, orang-orang yang cepat marah, temperamen, ini susah menerima nasihat. Karena apabila dinasihati langsung marah. Apa kamu bilang? Gitu ya. Jadi ketika dinasihati langsung, apa kamu? Nah, gitu ya, langsung marah. Nah, orang-orang yang memiliki ya temperamen yang tinggi ini susah untuk dinasihati biasanya. Ya, biasanya susah dinasihati. Karena tidak ada satu nasihat yang sampai kepadanya, melainkan akan dia marahi dulu. Dia marahi dulu, dia akan lampiaskan kemarahannya. Nah, demikian. Ya, dan ini telah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-206. Walaupun di sana disebutkan kalimat al-izzah, para ulama berbeda-beda di dalam mentafsirkan kalimat al-izzah di sana. Ya, secara lengkapnya Allah taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 206, "Wa idza qila lahu ittaqillah akhadathul izzatu bil itsmi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad." Dan apabila dikatakan kepadanya, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, ya, akhadathul izzah bil itsmi, maka bangkitlah kesombongan. Nah, sebagian para ulama berbeda-beda di dalam mentafsirkan apa makna al-izzah ini. Jadi yang izzahnya yang bangkit, izzah untuk berbuat itsm. Al-itsm itu dosa. Kita bawa tafsiran beberapa para ulama, di antaranya adalah Al-Imam Al-Qurtubi. Qala Al-Qurtubi, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan al-izzah al-quwwah wal ghalabah. Orang Arab mengatakan ataupun memahami makna al-izzah itu adalah al-quwwah, kekuatan, wal ghalabah, mampu mengalahkan. Itu al-izzah maksudnya. Demikian juga Al-Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan wa akhadathul al-izzah, maksudnya wa akhadathul hammiyah wal ghadab bil itsmi. Ya. Jadi semangat dan kemarahannya yang bangkit untuk berbuat dosa. Jadi bisa al-izzah itu bermakna kemarahan, bisa bermakna keangkuhan, ya, pingin menang gitu ya. Jadi ketika dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, jadi dia merasa langsung direndahkan, seakan-akan dia merasa direndahkan, sehingga dia merasa izzahnya itu bangkit. Wah, kalau gitu saya harus menang, kan gitu ya. Saya harus, enak saja saya dinasihati, langsung dia pengen menang. Jadi marah gitu ya, langsung bangkit kemarahannya dan mendorong dia untuk berbuat dosa. Apa perbuatan dosanya? Ya dengan meremehkan orang tadi, kan gitu ya, dengan membantahnya, menghinanya ataupun mencelaknya atau memarah-marahi dia. Apa kamu langsung dimarahin orang tersebut? Padahal dia memberikan nasihat yang baik gitu ya. Ittaqillah. Sebaik-baik nasihat adalah mengatakan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini justru marah. Ketika seorang datang dia kepada saudaranya mengatakan bertakwalah kamu kepada Allah. Ah, kamu juga enggak bertakwa sama Allah, kan gitu ya. Langsung marah dia. Nah, ini dia di antara hal yang menyebabkan seorang itu menolak kebenaran, menolak nasihat tersebut, ya karena memiliki sifat ataupun watak yang temperamental, gitu ya, temperamen. Jadi cepat marah, cepat emosi, yang memiliki emosional yang cukup tinggi, sehingga ketika dia dinasihati, akhadathul izzatu bil ismi, langsung bangkit kemarahannya yang menyebabkan dia berbuat dosa. Maka apa kata Allah? Fahasbuhu jahannam. Maka berat juga ya ancamannya, cukuplah baginya balasannya neraka jahannam wala bi'sal mihad. Dan ini adalah sungguh neraka jahannam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi akhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu di antara 4 hal yang menyebabkan manusia menolak nasihat yang datang kepadanya. Ya, dalam satu bingkai judul, jangan menolak nasihat. Ya, jangan menolak nasihat karena sesungguhnya nasihat itu merupakan bagian dari agama, dan agama itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian telah kita sebutkan di antara sebab-sebabnya, semoga kita terhindar dari 4 sebab tadi sehingga kita bisa menerima nasihat itu dengan lapang dada, karena kita ketahui itu semua datangnya dari Allah Tabaraka wa taala. Allahu a'lam bishawab. Jadi mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam. Mungkin bertanya silakan.
Eits. Ya. Iya, di sini ada pertanyaan. Di kelas ada yang pemikirannya benar-benar memakai logika, hampir sama seperti orang ateis yang selalu memakai logika mereka. Apakah ini tanggung jawab teman sekelas untuk menyadarkan mereka? Bagaimana? Ya, bagaimana? Ya, teman yang memiliki pemikiran ataupun ya memiliki watak seperti ini, yang hanya memakai logika saja, apakah dia seorang muslim, apakah dia seorang kafir, gitu ya. Kalau dia memang seorang yang beriman ataupun seorang yang beragama Islam, maka ini merupakan tanggung jawab teman-teman di kelasnya untuk menyadarkannya. Tapi tanggung jawab mereka tidak sebagaimana tanggung jawab orang tuanya, kan gitu ya, ataupun yang lain yang lebih dekat dengannya. Namun tanggung jawab mereka hanya sebatas tanggung jawab antara sesama kaum muslimin, sesama teman dan sahabat. Itu tanggung jawab mereka. Artinya mereka memberikan nasihat semampunya, ya, ala hasabi istita'ah, sesuai dengan kemampuan mereka. Adapun caranya, ya mungkin dengan memberikan pemahaman-pemahaman yang benar kepada mereka tentang dinullah, tentang agama Islam. Bahwasanya di dalam agama Islam adalah agama yang tidak mengedepankan akal, akan tetapi mengedepankan keimanan. Sekalipun akal itu tidak bisa mencapai perintah tersebut, maka hendaklah dia mengimaninya, kan begitu ya? Hendaklah dia mengimaninya. Karena tidak semuanya perkara-perkara agama yang datang ataupun yang sampai kepada kita itu tidak semuanya masuk di akal kita. Apa contohnya? Apakah semua perkara dalam agama ini kita dapati bisa masuk akal? Kemudian kalau nggak masuk akal kita tolak, oh, bahaya kita, kan gitu ya. Contoh saja, satu saat Nabi SAW ditanya tentang pembatal wudhu. Rasulullah SAW ditanya, apakah kami berwudhu setelah makan daging kambing? Maka kata Rasulullah, jika kamu mau berwudhulah, jika enggak ya enggak apa-apa. Kemudian kata Rasulullah, ana tawaddu bi luhumil ibil. Apakah kami harus berwudu setelah makan daging unta? Maka Rasulullah mengatakan tawaddu, wudu. Enggak dikasih pilihan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama mengatakan memakan daging unta, ya, memakan daging unta merupakan sebab batalnya wudu, makan daging unta. Kan gitu ya. Nah, sekarang apakah ini masuk akal kita? Ya, saya terus terang, saya sendiri enggak masuk akal. Karena kalau saya samakan dengan buang angin, ini kan gak masuk akal, gitu ya. Kalau buang angin tadi jelas kan mungkin ya, dari tempat yang kotor mungkin, atau dia buang air besar, buang air kecil, batal wudhunya. Tapi ini makan daging unta kok batal, gak masuk di akal saya. Nah, akan tetapi kita dapati dalam Islam bukan itu kaedahnya, tapi mendahulukan iman, keimanan yang didahulukan. Ya, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Nah, demikian. Jadi kita berusaha untuk memahamkan dia, ya, teman kita tadi yang selalu memakai logika saja di dalam beragama, kan gitu ya, dalam beragama. Dan banyak hal yang tidak bisa masuk akal kita, yang itu tidak diperintahkan atau tidak dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala harus tunggu masuk akal baru diimani, tidak. Kan gitu ya. Bahkan orang-orang sebelum kita, orang-orang soleh sebelum kita, ya, ini para sahabat ataupun Nabi SAW ataupun para ulama, ya, mereka lebih mengedepankan keimanan. Mereka beriman kepada Islam itu karena sesungguhnya mereka
lebih mendahulukan keyakinan mereka dalam hati daripada akal mereka. Nah, demikian. Jadi di antara cara kita ataupun langkah-langkahnya ya dengan memberikan pemahaman-pemahaman yang benar gitu ya kepadanya, memberikan satu teori-teori di dalam Islam yang bisa menyebabkan dia mengimani apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang datang di dalam Islam, sehingga dia tidak mendahulukan logikanya ataupun pikirannya di dalam menerima Islam tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, bisa dengan cara memberikan perumpamaan seperti tadi kan gitu ya, ataupun yang lainnya. Bapak saya memiliki seorang kakak. Kakaknya ini mempunyai istri. Istrinya ini memiliki adik laki-laki. Macam betul. Apakah adik laki-lakinya itu mahram dengan saya? Ya, kalau ini yang bertanya mungkin akhwat ya. Bapak saya memiliki seorang kakak, berarti saudara dari bapak gitu ya, paman ataupun bibi. Tapi dia sebut kakak ini mempunyai istri, berarti paman kan gitu ya. Bapak saya memiliki seorang kakak dan kakaknya punya istri. Berarti kakak yang dimaksud di sini paman kan gitu ya, paman. Pamannya punya istri. Ya gitu ya. Istrinya ini memiliki adik laki-laki. Gitu ya. Berarti adik dari bibi kan gitu ya. Dari bibi, dari jalur bapak. Ya. Jadi istrinya ini punya adik laki-laki. Apakah adik laki-lakinya ini mahram dengan saya? Tidak. Tidak mahram. Gitu ya. Kalau tadi kakak yang dimaksud di sini adalah kakak perempuan dari bapak kita, maka ini bibi kan gitu ya, bibi yang dekat namanya kan gitu ya. Ini apalagi jauh lagi. Paman kemudian punya istri, istrinya punya adik laki-laki, ya, itu jauh sekali sudah. Itu bukan mahram. Allah Akbar. Teman saya bertanya, kenapa orang Islam banyak larangannya? Masa yang benar saja. Masa banyak larangannya? Bagaimana saya harus menjelaskan dengan ringan? Bilang salah kalau Islam itu banyak larangannya. Justru Islam itu banyak yang dibolehkannya. Boleh pakai sepatu, boleh pakai baju, boleh makan ini, ya sebutkan, boleh makan kue, boleh makan donat kan gitu ya, boleh makan sayur bayam, boleh makan sayur buncis, boleh makan kentang, boleh. Biar sampai capek dia sebutkan semua yang dibolehkan. Ya. Berarti Islam ini tidak penuh dengan larangan. Yang dilarang sedikit aja dilarang. Apa itu? Babi, khamar, judi. Kan itu kan? Loh, yang dibolehkan banyak enggak? Banyak. Kan begitu ya, banyak sekali. Boleh apa lagi? Boleh punya HP, boleh punya laptop, boleh punya pena, boleh sekolah, boleh punya tas, boleh. Itu semua yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah berarti kan kaidahmu bilang begitu. Kalau Islam ini banyak larangan, kamu keliru gitu. Justru Islam itu banyak dibolehkannya. Memang ada yang dilarang kan gitu ya, tapi larangannya itu lebih sedikit. Ya. Kenapa nggak boleh dengerin musik? Iya. Ya karena memang itu dilarang kan gitu ya. Itu yang pertama. Itu alasan pertama. Alasan yang berikutnya, adapun larangannya itu bisa kita dapati dalam beberapa hadis. Di dalam Al-Qur'an juga ada. Di awal-awal surat Luqman. Di awal-awal surat Luqman Anda bisa baca di sana, wa minan nasi may yashtarillah wal hadits liyudillah ya an sabilillah. Di antara manusia ada yang memperjualbelikan omongan-omongan yang sia-sia. Para ulama tafsir mengatakan lahwal hadis di sini omongan sia-sia adalah lagu-lagu. Ini sia-sia ini. Apakah berpahala nyanyian itu? Tidak berpahala. Baca Quran yang berpahala. Kan gitu ya. Sama halnya seperti bagaimana Rasulullah melarang kita banyak bersyair. Sungguhnya seorang yang memperbanyak melantunkan syair-syair, sajak-sajak, pantun-pantun, lebih baik mulutnya dipenuhi nanah daripada banyak bersyair. Itu syair itu kan gitu ya. Apalagi nyanyian yang pakai musik-musik. Bahkan di sana dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, itu tadi dari Al-Qur'an, ya surat Luqman. Di dalam sebuah hadis ya disebutkan di sana riwayat Abu Daud dan yang lainnya, Rasul mengatakan la yakunanna fi akhiriz zaman aqwamun la yakunanna fi ummati aqwam, kama qala sallallahu alaihi wasallam ya,
yastahillunal hirra wal harira ya wal ma'azif. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan datang di tengah-tengah umatku orang-orang yang akan menghalalkan hirra. Hirra itu apa? Al-farj, kemaluan. Jadi akan muncul nanti di tengah-tengah umat ini ataupun di akhir zaman orang-orang yang menghalalkan zina. Ya, wal harir, menghalalkan sutra. Nah, ini sutra juga dilarang ini ya, laki-laki maksudnya, dilarang memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Wal ma'azif, dan akan muncul nanti orang-orang yang di tengah umatku ini yang menghalalkan alat-alat musik. Ma'azif itu maksudnya sesuatu alat-alat yang bisa mengeluarkan ya suara-suara. Nah, demikian. Ya. Jadi kalau ada tanya loh, kenapa diharamkan musik? Ya banyak hikmahnya. Yang pertama memang dilarang kan gitu ya. Tadi sudah kita sebutkan dalilnya. Yang kedua memang akan melalaikan dari perintah Allah yang wajib. Apa itu? Membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Karena sesungguhnya kita diperintahkan untuk memperbanyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, bukan menyebutkan lagu-lagu gitu ya. Kita diperintahkan untuk memperbanyak menyebut nama Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan menyebut-nyebut nama Allah, hati ini bisa tenang. Tapi menyebut-nyebut lagu bisa hati kacau. Akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada yang pernah tanya itu bagaimana nada dan dakwah kan gitu ya. Ya enggak bisa ketemu nada dan dakwah kan gitu. Allah bisa. Iya, jadi enggak benar gitu ya kalau larangannya semua penuh dengan larangan, tidak. Cuma kenapa seorang mengatakan demikian? Karena Rasulullah pernah mengatakan dalam sebuah hadis, "Hujibatin nar bisyahawat wa hujibatil jannah bil makarih." Jalan-jalan menuju neraka itu memang dipenuhi dengan hal-hal yang disukai oleh syahwat. Tapi jalan-jalan menuju surga itu sesuatu yang tidak disenangi oleh hawa nafsu. Ya, makanya kenapa orang mengatakan Islam ini kok larangannya banyak sekali padahal sedikit. Kenapa? Karena larangan-larangan tersebut disenangi oleh hawa nafsu. Tapi ketika perintah-perintah Allah yang menuju surga tidak disukai oleh hawa nafsunya. Makanya seakan-akan Islam ini penuh dengan larangan. Padahal sedikit saja, yang dibolehkan lebih banyak begitu ya. Mungkin sampai satu hari ini kalau kita sebutkan apa yang dibolehkan itu banyak sekali. Kan gitu ya. Wallahu a'lam. Ya, jadi bagaimana saya harus menjelaskan dengan ringan ya, jelaskan aja seperti itu. Sebutkan yang dibolehkan dalam Islam. Banyak kan gitu ya. Boleh sayur lodeh, boleh sayur santan, boleh sayur tumis kan gitu ya. Boleh pakai sepatu boot, boleh pakai pesawat, boleh pakai motor tank, mobil tank kan gitu ya. Boleh pakai apa gitu, pakai sepeda, pakai sebetulnya semuanya. Bagaimana cara menghadapi orang yang suka ngomongin orang di belakang? Kok tahu dia ngomongin orang di belakang? Belakang sini maksudnya ngomongnya. Ya, Anda berbalik saja gitu ngadep wajah dia. Kalau ngomonginnya dari belakang. Maksudnya menggibah ya, gitu ya. Iya. Ya bagaimana caranya ya dinasihati. Ya, walaupun di antara sebab ya kenapa orang suka ngomongin orang di belakang, gosip kata orang sini, digosok makin sip. Ya, digibah makin sip. Iya, bagaimana cara menghadapinya? Ya hadapi saja dengan baik-baik, begitu ya. Hadapi saja dengan secara baik-baik, kemudian nasihati dengan nasihat yang baik. Ya, sampaikan kepadanya bahwasanya ghibah ataupun membicarakan orang di belakang ini termasuk dosa besar, gitu ya. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Ya, dalam surah Al-Hujurat kata Allah Subhanahu wa taala, sukakah salah seorang di antara kalian memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai? Pasti dia akan jijik. Ya, jadi seperti itu orang yang menceritai ataupun ngomongin gitu ya, atau menggibah saudaranya, membicarakannya di hadapan orang lain, maka ini termasuk sama saja seperti memakan daging dia gitu ya, makan bangkai dia. Jadi sama seperti seorang, siapa yang pemakan bangkai itu apa istilahnya? Kanibal ya? Bukan, apa namanya? Apa? Herbivora. Iya.
Itu mungkin nasihat. Allah akan bisa. Lagi. Iya ya, silakan. Kita menasihati seorang, terus orang tersebut menolak bahkan membantahnya. Bagaimana sikap kita itu, apakah masih menasihati lagi terus atau Iya, jika kita dapati ada seorang yang kita nasihati, kemudian dia membantahnya, menolaknya, apakah kita berhenti dari menasihatinya? Ya jangan, tetap kita menasihatinya. Dan ingat, memberikan nasihat itu tidak ada kadaluarsanya, nggak ada. Tidak mengenal ya kadaluarsa, ya kadaluarsa. Ya nggak ada gitu ya. Jadi terus kita memberikan nasihat kepadanya. Kita berikan nasihat kepadanya. Sampai kapan ya? Sampai Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ataupun memberikan jawaban dari nasihat kita, kan gitu ya. Apakah dia nanti yang lari sendiri ataukah dia memang menerima nasihat itu? Akan tetapi bukan alasan karena dia menolak kemudian kita menghentikan nasihat, tidak. Tetap terus menasihatinya dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah. Insyaallah seperti itu, tidak. Jangan berhenti dari menasihatinya. Baik. Kemudian teman saya bercerita bahwa saat ini dia di kuliah kedokteran. Pada saat praktek dia sering memegang tangan lawan jenis untuk diperiksa. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Ya periksa saja, yang jangan lawan jenisnya, pegang periksa yang sejenis saja kan, gitu. Yang lawan jenis ya dioper gitu ya, kasih sama yang praktek ataupun kuliah praktek yang akhwat ataupun yang perempuan. Ibu yang sana aja Bu, yang sama perempuannya juga. Kenapa Pak? Kan? Ya soalnya nanti bisa nggak konsentrasi periksanya Bu, bilang gitu. Ada teman saya bertanya, pada saat Al-Quran telah diturunkan semua, apakah malaikat Jibril telah habis tugasnya, Ustaz? Iya, habis tugasnya. Maksudnya tugas dalam menurunkan wahyu. Tapi mungkin ada tugas-tugas lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti menurunkan takdir pada malam Lailatul Qadar. Ya. Tanazzalul malaikatu warruh. Ya, ini terjadi pada setiap tahun atau tidak itu? Setiap tahun kan gitu ya, malam Lailatul Qadar. Karena yang turun di sana tidak hanya malaikat, tapi ar-ruh di sana maksudnya malaikat Jibril. Sebagian ulama tafsir mengatakan malaikat Jibril turun pada saat itu min kulli amr, untuk menentukan segala urusan dalam satu tahun. Akan tetapi masalah wahyu ya sudah pensiun dia kan gitu ya, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi tugas-tugas lain ya Allah alam mungkin masih ada, di antara dalil yang bisa kita sebutkan yaitu membawa ketentuan pada malam Lailatul Qadar, ya takdir yang dibawa oleh para malaikat pada malam Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana cara memberikan nasihat kepada orang yang memiliki sifat pemarah atau temperamental? Bagaimana caranya? Caranya ya kasih nasihat dengan cara yang paling baik, kan gitu ya. Cara yang paling lembut dan kalimat yang paling indah. Ya, kalau kita sudah mengetahui orang tersebut memiliki sifat temperamen, cepat marah, cepat emosi, jangan kita memberikan nasihat dengan gaya bahasa yang ya acak-acakan. Hei, gitu kan. Kamu ini tahu nggak? Itu nggak boleh tuh. Nah, gitu ya. Marah dia seperti itu. Tapi mungkin dengan cara-cara yang baik, atau tidak langsung ucapan, atau mungkin melalui perantara orang kan gitu ya, atau mungkin melalui hadiah. Apa hadiahnya kan, misalnya kan dihadiahkan sarung. Ini saya kasih hadiah sarung. Wah, kok tumben sarung ini? Iya, biar kamu semangat sholat ke masjid. Kan nggak marah dia kan gitu ya. Insyaallah nggak marah seperti itu. Contohnya kan begitu. Iya. Ya itu diantara caranya. Ya kita berusaha mencari bagaimana nasihat itu bisa diterima dan tidak menimbulkan kemarahan pada dirinya. Terkadang kita sudah mengetahui orang itu punya sifat pemarah, namun kita tidak mencari metode yang paling baik untuk menyampaikan nasihat ini. Terkadang kesalahan pada diri kita. Sudah tahu kita orangnya pemarah,
datang mengatakan, kamu salah besar, kamu seperti itu. Apa kan gitu, dia langsung membalasnya dengan ya watak kemarahan yang ada pada dirinya. Ya jangan gitu ya. Namun kita mencari cara yang paling mudah baginya untuk menerima nasihat tersebut. Bagaimana cara mudahnya memaafkan orang yang kita benci? Ya maafkan saja kan gitu ya. Itu caranya. Ya maafkan saja. Dia itu sudah kita tolongin, baru dia tuh sudah ditolongin kemarin besok itu dia tuh ngolok-ngolokin. Iya, baru dia minta maaf tuh, dia bilang, tidak mau bantuin kamu lagi, baru dia tuh minta maaf. Tapi kalau dalam hati ada benci itu ada dosa. Jadi dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, wa mazadallahu 'abdan bi'afwin illa izzan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan kepada seorang hamba dengan sebab dia memberi maaf, melainkan Allah akan memberikan tambahan izzah baginya. Ya, maksudnya dia tambah perkasa dan tambah mulia di hadapan manusia. Jadi memberi maaf itu justru akan menambah kemuliaan bagi kita. Allah akan memberikan tambahan kemuliaan sehingga kita dilihat orang akan semakin mulia. Kita akan dilihat orang semakin bertambah perkasa kan gitu ya. Inilah orang yang suka memberi maaf. Namun kata para ulama, memberi maaf yang seperti ini adalah memberi maaf dalam kondisi pada saat itu kita bisa membalas. Kita bisa memberikan balasan. Kemudian kita maafkan. Ya, kita maafkan. Sama halnya contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia sudah mendapatkan kekuasaan di kerajaan Mesir pada saat itu, kan gitu ya. Kemudian terjadi apa yang terjadi? Ya ketahuan lah kan gitu ya, bahwasanya saya Yusuf yang pernah kalian jatuhkan ke dalam sumur, kalian masukkan ke dalam sumur, yaitu kepada saudara-saudaranya yang hasad, dan akhirnya saudaranya pun bertobat dan minta maaf kan gitu ya. Dan Nabi Yusuf pada saat itu bisa saja dia menghukum saudara-saudaranya karena dia seorang yang memiliki kedudukan yang tinggi pada saat itu, tapi dia memaafkan kan gitu ya, tapi dia memaafkan. Nah ini maaf, memberikan maaf yang akan menambah izzah pada dirinya. Kenapa? Karena pada saat itu dia bisa saja memberikan balasan. Tapi kalau pada saat itu dia adalah seorang yang tidak bisa memberikan balasan, artinya memberi maafnya juga karena dia takut, udah maafkan aja gitu ya. Tapi dia sebenarnya takut juga. Ini tidak akan menambahkan kemuliaan kan gitu ya. Nah kemudian apa yang ditanyakan, mungkin kita sudah memberikan maaf, tapi orang ini kayaknya terus mengulang-ulangi kesalahannya, mengolok-olok gitu ya. Ini gimana? Akhirnya kita tertanam rasa benci dalam hati kita. Ya, kita memaafkannya Ustaz, tapi dalam hati terkadang masih ada rasa dongkol kan begitu ya. Nah, selama kedongkolan yang ada dalam hati kita ini hanyalah kebencian yang tabiat, yang hanya sebatas manusiawi, maka ini tidak mengapa. Maafnya kita tadi akan berpahala, tetap berpahala. Karena tidak kita pungkiri bahwasanya namanya manusia terkadang memiliki sifat kebencian dan dongkol tadi. Tidak usah kita. Nabi Muhammad SAW saja ketika berpapasan dengan Hindun yang sudah masuk Islam, maka Nabi SAW tetap tidak siap melihat berpapasan dengan Hindun lama-lama kan gitu ya, langsung buang muka Rasulullah. Siapa Hindun ini? Hindun ini adalah seorang wanita yang membunuh siapa? Pamannya Rasulullah Hamzah yang paling dia cintai. Sampai-sampai jantungnya itu dicopot, dimakan sama Hindun. Ini betapa marahnya Rasulullah SAW, sedihnya Rasulullah. Tapi setelah itu Hindun masuk Islam. Waduh, ini yang bunuh paman saya yang paling saya cintai gitu ya, dia masuk Islam. Bukan berarti Rasulullah SAW tidak menerima keislamannya, tapi demikianlah beliau juga adalah seorang manusia. Ini tidak tercela seperti ini kalau hanya sebatas manusiawi dan tidak mengurangi hak saudaranya kan gitu ya, tidak sampai kepada kezaliman kan gitu ya. Kalau sampai kepada kezaliman kita boikot dia gitu ya, nggak ngasih salam, nah ini yang tidak boleh. Tapi kalau memang dia memang nggak tahan lihat wajahnya gitu kan, aduh orang ini gitu ya, tapi sebenarnya sudah dia maafkan gitu ya. Cuma kadang memang masih di dalam hatinya belum hilang rasa dongkol atau jengkel tadi, tapi hanya sebatas manusiawi, insyaallah jadi maafkan. Wallahu a'lam bishawab. Kapan saat yang pas untuk menasihati orang lain? Karena sering kita temukan orang yang berkata nasihatnya waktunya nggak pas. Waktunya nggak pas sih.
Iya, terkadang tidak harus kan gitu ya. Terkadang nasihat tersebut yang akan kita sampaikan harus kita lihat kapan, tempat, dan waktunya yang tepat. Terkadang harus seperti itu. Walaupun tidak semua. Ada nasihat-nasihat yang memang secara darurat harus kita sampaikan. Kalau sampai kita tunda, maka akan menyebabkan keharaman yang besar, mudarat yang besar baginya. Makanya nggak boleh ditunda. Karena ini sangat dibutuhkan pada saat itu. Kan gitu ya. Kalau kita beritahu, kita nasihati, dia bisa akan terjatuh ya kepada perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, terjatuh kepada perkara yang sangat berbahaya. Iya. Akan tetapi jika memang nasihat itu bisa ditunda, bisa dicari kapan waktunya yang pas, tempatnya yang cocok, maka tidak mengapa ditunda. Karena kita dapati Nabi SAW juga terkadang kita dapati beberapa kali menunda nasihatnya. Ya, menunda nasihatnya. Ketika Rasulullah SAW pertama sekali membuka kota Mekah, artinya merebut kembali kota Mekah, pada saat itu beliau berkeinginan untuk merubah bentuk Ka'bah seperti bentuk yang semula. Tapi apa kata Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu anha? Sesungguhnya kaummu, kalau bukan karena kaummu baru saja masuk Islam, niscaya aku akan merubah Ka'bah itu kepada bentuk semula. Ya. Artinya apa? Beliau menahannya, padahal ini sangat dibutuhkan juga kan gitu ya, mengembalikan bentuk Ka'bah seperti bentuk semula. Tapi Rasulullah khawatir. Kenapa? Karena pada saat itu orang-orang Mekah baru saja masuk Islam. Nanti ini baru masuk Islam tiba-tiba nenek moyang kita kan gitu ya. Mereka kan sangat mencintai Ka'bah, langsung dirubah-rubah. Ini apa seperti ini? Justru bisa menyebabkan mereka akan kufur kembali. Nah, ini tidak mengapa untuk menundanya. Ya, jadi terkadang memang harus dilihat kapan ya waktu dan tempat yang tepat untuk memberikan nasihat. Walaupun tidak semuanya, namun ya tidak mengapa dalam rangka untuk mencari metode gitu ya, ataupun mencari metode yang terbaik dalam menyampaikan nasihat agar nasihat itu lebih mudah diterima. Wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup ya, begini ya. Cukup mungkin sampai di sini dulu. Itu banyak betul pertanyaannya. Ini saja dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan tambahan ilmu bagi kita semua dan tambahan kebaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.